Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya salah satu ibadah yang paling agung, yang paling besar di dalam Islam adalah sabar. Ibadah yang paling agung adalah sabar. Saking agungnya ibadah ini, Allah Azza wa Jalla sebutkan kata sabar di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan sabar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah cinta, Allah suka dengan orang-orang yang bersabar. Selain itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya balasan bagi orang yang bersabar itu adalah surga. Balasan bagi orang yang bersabar adalah surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Insan ayat ke-12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Allah kasih mereka, Allah berikan mereka yaitu surga dan pakaian dari sutra. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya di dalam surat Al-Furqan ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Selain itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, para malaikat pun akan memberi penghormatan kepada para penghuni surga yang mana mereka bersabar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, mengenai tentang ucapan para malaikat, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 24,
para malaikat mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidaklah mengherankan jika Allah Azza wa Jalla sering menyebut kata sabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sabar adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang dapat mendidik jiwa kita, yang dapat memperkuat iman kita, yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada derajat yang tinggi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya yang sabar, kata para ulama, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian hidup. Ini kata para ulama. Jadi sabar itu ada 3. Dan semua bentuk kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh kita. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini. Kita butuh 3 kesabaran ini. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saat kita menjalani ketaatan kepada Allah, maka banyak tantangan yang harus kita lalui. Kita harus sabar. Contohnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu harus sabar. Karena apa? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, kita butuh waktu, kita butuh tenaga, kita butuh pengorbanan. Oleh karena itu harus sabar. Dan Nabi SAW bersabda, yang namanya berbakti kepada orang tua itu seperti jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian demikian pula kita harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Terutama di zaman sekarang ini, banyak sekali kemaksiatan bermacam-macam. Kita harus menundukkan pandangan kita, menundukkan mata kita dari hal-hal yang haram, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga harus bersabar ya dari kemaksiatan. Apalagi kita bekerja, pasti di dalam kerjaan kita ada suap menyuap. Apalagi kita berdagang, ya pasti akan ada di situ kecurangan di dalam usaha, ya penipuan. Kita harus bersabar dalam kemaksiatan. Dan kita harus mencari rezeki yang halal. Dan semua ini menuntut kita untuk bersabar. Dan kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita juga harus bersabar ketika kita mendapat musibah, mendapat ujian. Dan seorang yang bersabar maka akan mampu menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Maha Allah mengetahui segala sesuatu. Maka ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang mampu menerima musibah dengan lapang dada, pasrah dan yakin bahwa semua datang dari Allah Azza wa Jalla demi kebaikan dirinya, dialah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang bisa bersabar dalam menjalani ketaatan, menahan diri dari kemaksiatan, dan menghadapi musibah dengan ikhlas, sungguh ia termasuk orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 perkara yang khatib akan wasiatkan kepada para jamaah sekalian, ya, terkhusus untuk diri khatib pribadi. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya seorang yang bersabar harus bersabar dengan sabar yang terindah.
sebagaimana Allah menyebutkan sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Nabi Yakub berkata di dalam surat Yusuf ayat 18, ya, Allah Ta'ala berfirman, fasabrun jamil, maka yang aku lakukan adalah kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran yang indah? Yaitu kesabaran yang kosong dari keluh kesah kepada manusia. Jika seseorang bersabar, jangan ia mengadukan penderitaannya kepada manusia, namun adukanlah musibah-musibah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Adukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengeluh kepada manusia itu tidak banyak manfaatnya. Kadang malah membuat kita diremehkan atau kita dianggap lemah. Tapi jika kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuasa, yang menghilangkan penderitaan, yang menghilangkan kesusahan, maka itulah bentuk sabar yang sejati. Sabar yang tidak disertai dengan cacian kepada makhluk dan tidak diiringi ya keluhan yang sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang bersabar, hendaknya ia melakukannya karena Allah Azza wa Jalla. Sabar adalah ibadah yang agung, sabar adalah ibadah yang besar, sabar adalah ibadah yang mulia yang Allah Azza wa Jalla perintahkan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muddathir ayat 7, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Maka ketika seseorang bersabar, jangan sampai itu karena ingin terlihat kuat di mata manusia. Jangan sabarnya dibuat-buat agar mendapat pujian. Jangan ia tampak tegar hanya untuk pencitraan, hanya agar dipandang tabah oleh manusia, hanya agar dipandang luar biasa oleh manusia. Sabar itu bukan untuk dipamerkan. Bersabarlah karena Allah Azza wa Jalla. Karena sabar adalah ibadah. Sabar itu adalah amal soleh dan bukan untuk konsumsi publik. Sabar itu adalah ibadah. Maka jangan pula bersabar meninggalkan maksiat hanya karena takut ketahuan atau takut dipermalukan. Jangan, tapi bersabarlah karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinlah bahwa kita tidak dapat bersabar kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa ujian, atau berada dalam keadaan yang menuntut kita untuk bersabar, jangan mengandalkan kekuatan diri kita pribadi, jangan. Namun mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk bersabar. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 27, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jika kita ingin bersabar, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Kita ini lemah, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita emosi, ada kalanya kita tergoda atau bahkan meledak di dalam emosi. Maka sandarkanlah diri ini kepada Allah Azza wa Jalla, minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, pasrahkan hati kita, pasrahkan jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan pertolongan Allah kita mampu bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha